warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Lestari dengan NIM 202405010350. Hari ini saya akan mempresentasikan resume materi akuntansi biaya yang mencakup rangkuman dari bab 1 hingga bab 7. Nah, sekarang kita masuk dalam slide pertama, yaitu cost accounting dan manajemen produksi. Cost accounting atau akuntansi biaya adalah sistem yang berperan untuk menghitung, menganalisis, dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya agar setiap tahap produksi berjalan dengan optimal dan dengan biaya yang lebih efisien. Nah, sekarang kita masuk dalam tujuan dan fungsi cost accounting. Yang pertama, untuk menentukan harga pokok produksi secara tepat. Kedua, untuk mengendalikan biaya proses produksi. Ketiga, untuk penentuan laba jangka pendek. Keempat, dasar penerimaan atau penolakan proyek. Kelima, perencanaan dan pengendalian biaya. Selanjutnya kita masuk dalam aspek dan manfaat manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian produksi. Kedua, manajemen sumber daya. Ketiga, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Keempat, efisiensi biaya dan peningkatan kualitas. Dan yang kelima atau yang terakhir, daya saing dan inovasi proses. Kedua atau bab 2 yaitu konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Nah, kita masuk dalam pengertian biaya. Biaya adalah seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa dalam proses produksi maupun kegiatan operasional. Sistem informasi akuntansi biaya mengumpulkan atau mencatat dan menyajikan informasi biaya secara akurat. Nah, kita masuk dalam klasifikasi dan perilaku biaya. Yang pertama, biaya berdasarkan fungsi. Kedua, biaya berdasarkan perilaku. Ketiga, biaya langsung dan tidak langsung. Keempat, biaya relevan dan tidak relevan untuk keputusan. Dan yang kelima, yang terakhir, biaya historis dan biaya standar. Nah, selanjutnya kita masuk dalam peran sistem informasi biaya. Yang pertama, untuk menentukan harga jual produk secara tepat. Kedua, keputusan make or buy atau produk atau produksi atau beli. Ketiga, perencanaan strategi dan penganggaran. Keempat, evaluasi kinerja manajerial. Dan yang terakhir, maksimalkan ROI dan profitabilitas. Selanjutnya kita masuk dalam cost system dan cost accumulation. Nah, sistem biaya adalah serangkaian prosedur dan kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi terkait biaya produk atau jasa. Akumulasi biaya adalah proses pengumpulan semua biaya yang terjadi dalam fase produksi selama satu periode. Nah, sekarang kita masuk dalam jenis sistem biaya. Yang pertama ada job order costing, kedua proses costing, yang ketiga activity based costing, yang keempat standar costing, dan yang kelima yang terakhir hybrid costing. Nah, sekarang kita masuk dalam proses akumulasi biaya. Yang pertama, identifikasi biaya yang terjadi, pengumpulan data biaya per periode. Ketiga, pengolahan dan klasifikasian data. Keempat, pelaporan informasi biaya dan manajemen. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya kita masuk dalam job order costing. Job order costing adalah sistem pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi atas dasar pesanan khusus pelanggan. Setiap pesanan diperlakukan sebagai satuan akuntansi tersendiri dengan biaya BBB, TKL, dan overhead catat secara spesifik. Nah, kita masuk dalam karakteristik, langkah, dan kegunaan job order costing. Yang pertama, produk dibuat berdasarkan pesanan khusus. Yang kedua, biaya dikumpulkan dan didefinisikan per pesanan. Yang ketiga, overhead dialokasikan dengan tarif yang ditentukan. Keempat, cocok untuk industri kostum seperti percetakan, konstruksi atau bengkel. Nah, kita masuk dalam langkah job order costing. Langkah pertama itu catat biaya bahan baku langsung. Langkah kedua, catat biaya tenaga kerja langsung. Langkah ketiga, alokasinya biaya overhead. Langkah keempat, hitung total HPP per pesanan.
Yang kelima, mengendalikan biaya dan menilai profitabilitas setiap pesanan. Yang keenam, memberikan transparansi biaya kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk dalam proses costing. Proses costing adalah metode akuntansi biaya untuk menentukan HPP dengan mengumpulkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. Diterapkan pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk massal dan homogen. Nah, sekarang kita masuk dalam mekanisme dan komponen biaya. Yang pertama, pengumpulan biaya per departemen. Kedua, pengelompokan unit produksi. Ketiga, perhitungan unit ekuivalen. Yang keempat, alokasi produk selesai dan produk dalam proses. Selanjutnya kita masuk dalam kelebihan dan kelemahan proses costing. Yang pertama, mudah diterapkan pada produk massal. Efisiensi perhitungan biaya per unit, pengendalian biaya per departemen. Nah, kita masuk dalam kelemahan. Kurang akurat untuk produk non homogen. Kedua, tidak cocok untuk pesanan khusus. Selanjutnya kita masuk dalam joint product dan by product. Nah, joint product adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi dengan nilai ekonomi relatif sama. Nah, sedangkan by product adalah produk sampingan yang dihasilkan bersamaan produk utama namun memiliki ekonomi lebih rendah.